Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari Pak Andino, sistem operasi yang berjudul Manajemen Proses. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari proses terlebih dahulu, yaitu proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti sistem operasi. Proses berisi instruksi dan data, program counter dan semua register dan pemrosesan, dan stok berisi data sementara seperti parameter rutin, fauna pengiriman, dan variabel-variabel lokal. Sistem operasi mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran utama. Istilah yang berkaitan dengan proses yaitu multi-programming atau multitasking, multi-processing, dan distributed processing atau computing. Multitasking, ya, kita akan menjelaskan dengan multi-programming, manajemen banyak proses pada satu pemrosesan. Istilah yang digunakan multi-programming atau multitasking bukan multi-processing. Program-program yang dijalankan sebenarnya bersifat saling tak bergantung. Satu program pada satu saat, one program at any instant. Multiprocessing yaitu manajemen banyak proses di komputer multiprocessing atau banyak proses pemroses di dalamnya. Menggunakan komputer semaksimal mungkin dengan beberapa CPU sehingga beberapa program bisa dijalankan secara bersama-sama masing-masing dengan menggunakan prosesnya sendiri-sendiri. Distributed processing, manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer yang tersebar atau terdistribusi. Status proses. Sebuah proses dapat memiliki 3 status utama, yaitu running, waiting, dan ready. Running yaitu status yang dimiliki pada saat instruksi dari sebuah proses dieksekusi. Waiting adalah status yang dimiliki pada saat proses menunggu suatu sebuah event seperti proses. Ready yaitu status yang dimiliki pada saat proses siap untuk dieksekusi oleh prosesor. Status tambahan terdapat 2, yaitu satu pembentuk dan terminasi. New, status yang dimiliki pada saat proses baru saja dibuat. Terminated, status yang dimiliki pada saat proses telah selesai dieksekusi. Di sini ada diagram status proses berupa gambar. Operasi pada proses. Yang pertama, penciptaan proses, create a process. Yang kedua, penghancuran atau terminasi proses, destroy a process. Ketiga, penundaan proses atau suspend a process. Keempat, kelanjutan kembali proses atau resume a process. Yang kelima, memblok proses. Keenam, membangunkan proses. Ketujuh, menjadwalkan proses. Kedelapan, memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain atau komunikasi antar proses. Penciptaan proses. Penciptaan proses melibatkan banyak aktivitas, yaitu menamai, menyisipkan proses pada senarai proses atau tabel proses, menentukan prioritas awal proses, menciptakan PCB, mengalokasikan sumber daya awal bagi proses. Penghancuran proses. Penghancuran proses melibatkan pembebasan proses dari sistem, yaitu sumber daya yang dipakai kembali. Proses dihancurkan dari senarai atau tabel sistem. Penundaan proses, suspend a process, adalah operasi penting dan telah diterapkan dengan beragam cara. Penundaan dapat diinisialisasi oleh proses itu sendiri atau proses lain. Penundaan biasanya berlangsung singkat dan sering dilakukan sistem untuk memudahkan proses-proses tertentu guna mereduksi beban sistem selama beban puncak. Proses yang ditunda tidak berlanjut sampai proses lain meresume. Untuk jangka panjang, sumber daya proses dibebaskan. Proses melanjutkan kembali. Jika sistem berfungsi secara buruk dan mungkin gagal, maka proses-proses dapat disuspend agar diresume setelah masalah diselesaikan. Proses blockade. Pada proses blockade terdapat transisi menjadi suspended blockade. Operasi
Masukan atau keluaran bagi proses WhatsApp mungkin tak pernah terjadi atau dalam waktu tak terdefinisikan, sehingga lebih baik disusun agar sumber daya yang dialokasikan untuk proses tersebut dapat digunakan proses-proses lain. Menjadwalkan proses dapat berubah status dan berpindah dari satu antrian ke antrian yang lainnya. Proses dengan status ready berada di ready queue, menunggu giliran atau dipilih oleh scheduler menggunakan CPI. Komunikasi antar proses, interprocess communication atau IPC, berupa proses biasanya berkomunikasi dengan proses lainnya. Contohnya pada saat line output dari proses pertama harus diberikan kepada proses kedua dan seterusnya. Macam komunikasi antar proses, komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung, proses harus diberikan nama secara jelas. Seperti jalur komunikasi, jalur dibangun secara otomatis. Setiap jalur memiliki pasangan masing-masing dalam proses komunikasi. Komunikasi tidak langsung, pesan dikirim dan diterima melalui mailbox, yaitu disebutkan sebagai port. Proses atau process can communication only if they share a mailbox. Jadi prosesnya itu bisa berkomunikasi dengan cara mengirim mailbox. Properti jalur komunikasi. Jalur komunikasi yang dibangun jika proses di-share dalam mailbox. Jalur merupakan gabungan beberapa proses. Setiap pasangan proses dibagi ke dalam beberapa jalur komunikasi. Ini ada contoh dua gambar, proses pemakai, identifikasi proses, informasi kendali proses, tak pemakai, ruang alamat yang khusus peruntukan pemakai atau program data, ruang alamat bersama atau PCB. Sekian dari saya.